Pemirsa, Indonesia bisa dikatakan tergantung pada Tiongkok karena nilai impor kita hampir 2 kali lipat lebih besar dibandingkan ekspor ke negeri tirai bambu tersebut. Bagaimana sebetulnya kebijakan ekspor impor Indonesia pasca merebaknya virus corona? Saya akan membahasnya bersama dengan ekonom yang juga Deputi Bidang Kajian dan Pengelolaan Isu-Isu Ekonomi Strategis KSP, Denny Puspa Purbasari, dan juga Ketua Umum Gabungan Importir Seluruh Indonesia atau GINSI, Anton Sihombing. Mbak Denny, selamat malam. Selamat malam. Pak Anton, selamat malam. Selamat malam. Mbak Denny, kita tahu bahwa Tiongkok itu adalah mitra dagang utama Indonesia. Dengan mewabahnya virus corona di Tiongkok saat ini, bagaimana dampaknya ke Indonesia? Untuk sekarang mungkin dapat dikatakan masih minimal, tetapi yang paling direct terdampak adalah sektor pariwisata kita, karena menyangkut pergerakan manusia, yang itu virus itu salah satu carrier atau pembawanya adalah manusia. Tapi kalau perdagangan? Kalau perdagangan masih kecil sekali. Kalau kita melihat statistik tahun lalu, impor binatang hidup dari Cina itu tidak lebih dari 0,01% dari total perdagangan dengan Cina. Jadi sangat minimal juga. Oke, tapi memang sejauh ini kebijakan kita hanya menyetop impor untuk live animal ya, Betul. hewan hidup saja. Betul. Yang lain tidak ada? Tidak ada, hanya saja kita perlu meningkatkan kehati-hatian terutama di karantina kita, karena apapun yang bersentuhan atau yang berasal, khususnya adalah dari Provinsi Hubei di Wuhan, itu juga kita kemudian perhatikan dengan lebih sungguh-sungguh. Tetapi kalau bersifat larangan, maka itu adalah yang live animals. Oke, bagaimana dengan Pak Anton, apakah importer kita sudah terkena dampak Pak karena virus corona ini? Mungkin tidak hanya dampak perdagangan dengan Tiongkok, tapi juga dengan negara-negara lainnya yang sudah ditemukan kasus corona. Saya rasa seperti yang dikatakan Ibu Denny tadi, belum berdampak secara nyata gitu. Yang dilarang kan hewan hidup. Kalau hortikultura masih berjalan. Kami dari GINSI melalui anggota kita juga kita dapat masukan-masukan meminta kepada pemerintah terutama karantina agar lebih memperhatikan, mengawasi secara selektif barang-barang import yang masuk, terutama dari Cina, apalagi kalau dari Hubei itu, ya. Jadi ini mesti diseleksi sekali. Dan Perdana Menteri Cina kan sudah mengatakan statementnya bahwa peristiwa corona ini bukan hanya untuk peristiwa sementara. Jadi kita, saya rasa nggak perlu gusar sekali. Memang pemerintah melalui Menteri Menko Perekonomian sudah mengatakan ada dampaknya. Ya. Tapi dampaknya itu nggak berapa sekali, nyata sekali, karena kan baru bulan Januari, sekarang Februari. Tetapi import kita yang masuk dari Cina, khususnya dari Provinsi Hunan itu agak tersendat-sendat, karena pekerjanya juga di sana di pelabuhan kan. Oh, memang ada perlambatan Pak? Ada perlambatan, tapi itu nggak menunjukkan persoalan yang sangat berat sekali. Tapi dalam masalah sedemikian rupa kita minta juga kepada pemerintah agar mempermudah izin. Kalau saya sih ada apa lagi Pak dengan izin? Sekarang isu kan di medsos itu seolah-olah bawang putih udah ada izinnya. Nah, ini laporan dari anggota kami ya. Padahal 32 barang berbahaya ya, itu izinnya belum selesai. Kami dengar udah di meja kementerian, ya enggak? Makanya di era Presiden Jokowi yang kedua kali ini saya rasa ini perlu dipermudah. Oke, ya. Oke, soal izin baik. Izin. Tapi maksudnya tadi yang soal bawang, apakah maksudnya itu izin untuk bawang sekarang sudah mau impor lagi nih? Bawang itu jangan kalau dipermasalahkan, itu bila perlu 20 tahun lalu tata niaga untuk bawang putih dibebaskan. Karena bawang putih itu adalah barang konsumsi. Bukan barang konsumsi yang mempunyai kontribusi kepada barang-barang produksi. Iya enggak? Bawang saya ingin mengklarifikasi. Mbak Denny, sebetulnya apa yang terjadi? Apakah karena ada beberapa harga di pasar, ada beberapa yang harga bawangnya sudah mulai naik dan itu dikaitkan dengan corona. Apakah itu karena memang corona atau ada persoalan lain sebetulnya? Ini disebabkan sebenarnya dua hal, tetapi fundamentalnya itu satu persoalan, yaitu terlambatnya rekomendasi impor yang diterbitkan oleh Kementerian Pertanian, karena Kementerian Pertanian perlu untuk mengecek realisasi dari penanaman yang dilakukan oleh importir bawang putih sebelumnya. Nah, kemudian ini yang katakanlah
ketidakpastian kapan rekomendasi impor ini dikeluarkan oleh Kementerian Pertanian ini membuat para importir yang sekarang sedang punya stok sisa katakanlah di tahun 2019 menuju 2020 ini saya akan dapat berapa nih, atau kemudian saya akan dapat lagi atau tidak, apalagi mayoritas dari bawang putih itu berasal dari Cina. Dengan adanya isu corona, jangan-jangan ini produk hortikultura ini nanti akan berkurang atau katakanlah dihentikan oleh pemerintah impornya. Itu yang menyebabkan ketidakpastian. Jadi ini ada isu, tapi saya tegaskan bahwa tidak ada yang namanya itu pelarangan impor bawang putih dari Cina. Jadi rekomendasi ini telah dikeluarkan minggu lalu, dan kemudian surat persetujuan impor juga telah dikeluarkan oleh Kementerian Perdagangan. Sekarang sudah clear ya? Sudah. Tapi Pak Jokowi mengatakan ini sebetulnya kesempatan bagi dalam negeri kita untuk menggenjot kinerja ekspor kita, bagaimana kita meningkatkan juga produksi dalam negeri untuk menggantikan apa yang selama ini kita impor dari Tiongkok. Apakah itu bisa dilakukan, Mbak Dini? Bisa dilakukan, tetapi untuk beberapa komoditas saya pikir itu tidak bisa secara instan kemudian kita bisa katakanlah menggantikan apa yang dihasilkan oleh Cina. Karena kan ini yang mengetahui ini kesempatan ini adalah eksportir-eksportir kita, pengusaha kita. Dan untuk membangun komunikasi dengan partner yang katakanlah sebelumnya itu dipasok oleh Cina, itu juga membutuhkan waktu. Dan apakah harga serta kualitasnya itu match dengan yang dibutuhkan oleh para industriawan kita atau para konsumen kita. Tetapi memang impor barang kita dari Cina itu mayoritas adalah bahan baku atau semi jadi. Jadi bukan raw material sekali, dan bukan bahan yang langsung dikonsumsi. Yang dikonsumsi bawang putih pun itu adalah ranking nomor 4. Jadi bukanlah termasuk yang terbesar yang dari Tiongkok. Pak Anton, tadi pertanyaan saya sebelum jeda adalah bagaimana menurut Anda kemampuan dalam negeri kita untuk mensubstitusi barang impor yang selama ini kita ambil dari Cina? Jadi momen ini seperti himbauan Presiden dan Menko Perekonomian sudah tepat. Ini yang harus dilaksanakan oleh kementerian terkait, antara lain Menteri Perdagangan dan Perindustrian. Seperti usaha kecil yang dilakukan sudah turun-menurun, entah pisau, parang, atau cangkul, dan lain sebagainya, tools, itu harus dibantu pemerintah, harus dibina. Jangan pemerintah ini seperti departemen terkait ini hanya memikirkan perusahaan-perusahaan besar. Kenalah melalui seminar, minta dana, proposal, ini dong usaha-usaha kecil ini. Dan lagi di samping itu, tolong kami udah himbau kepada pemerintah agar membuat peraturan pengecer itu di daerah jangan seolah sales dari luar negeri. Masa mereka menjual hasil impor ibaratnya pacul, parang, pisau, dan tools, jangan. Biar itu diawasi oleh pemerintah dan dibina nih pengusaha-pengusaha kecil, dan juga mengenai kerajinan tangan itu ditingkatkan. Supaya kita cangkul aja jangan impor ya, Pak. Iya, dan yang lain-lain ya. Jadi saya minta kepada pemerintah lebih cepatlah mengambil keputusan. Seperti saya katakan tadi, 32 izin dari barang berbahaya. Sampai sekarang belum dikeluarkan. Ini laporan dari kota kami. Contoh, kita butuh pupuk. Pupuk itu dibuat dari amoniak. Amoniak itu barang berbahaya. Permudah dong. Langsung aja ya kita gimana Mbak Dini untuk menjawab persoalan izin dan juga untuk menjawab persoalan bagaimana kita, ini kesempatan buat kita membina yang kecil-kecil supaya nggak usah kecil-kecil aja kita impor. Sebenarnya tidak usah dengan corona sekarang. Ini kan sebenarnya sudah menjadi agenda pemerintah sejak mungkin saya di KSP itu terus-menerus kita itu berusaha untuk memperbaiki. Karena itu ini sebagai gong besarnya semuanya di Omnibus Law. Tetapi sebelum itu sebenarnya kan ada paket kebijakan ekonomi yang 1 sampai dengan 16. Yang itu bisa membawa katakan atau membantu kita kepada ease of doing business kita rankingnya dari 112 menjadi 40-an. Tetapi menjadi 70-an. Untuk turun lagi kita perlu reform yang lebih besar. Yang dikeluhkan oleh Pak Anton tadi dan para pengusaha, gongnya itu adalah di Omnibus Law. Jadi kita harus tunggu Omnibus Law-nya. Ya, dan kita bareng-bareng lah mengawal. Baik, terima kasih Ibu Deni Puspa Purbasari dan juga Pak Anton Siombing telah bergabung bersama kami di Prime Time News. Dan pemirsa, demikianlah akhir dari Prime Time News hari ini. Saya Zilvia Iskandar pamit undur diri. Tetaplah bersama kami di Metro TV.
Pemirsa, Indonesia bisa dikatakan tergantung pada Tiongkok karena nilai impor kita hampir 2 kali lipat lebih besar dibandingkan ekspor ke negeri tirai bambu tersebut. Bagaimana sebetulnya kebijakan ekspor impor Indonesia pasca merebaknya